Lu kebayang gak sih, di negara kita tercinta ada sebuah desa yang dijamin jaminan hutang bank atau agunan yang sampai pada akhir di tahun 2025 katanya mau dilelang. Terus kemudian saking bermasalahnya ini, warga sekitar yang ada dan juga tinggal di daerah sana itu terancam kehilangan tempat tinggalnya. Imagine, kita merdeka di tahun 1945 gitu ya, udah lebih dari setengah abad. Terus tiba-tiba kita mendengar kabar kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terancam kehilangan tempat tinggalnya gara-gara desanya sendiri itu dijadiin jaminan hutang bank sama pihak tertentu. Dan yang lebih lucunya lagi adalah ternyata masalah ini ada di Kabupaten Bogor. Deket banget dari rumah gua gitu kan. Kita bakal bahas sama-sama berita ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Jadi berita ini pertama kali gua tahu di tanggal 22 September 2025. Terus kemudian di tanggal 24 ini gue putusin buat bikin video ngopinya. Terus gue cross check beberapa berita-berita lain gitu ya, biar lebih objektif informasinya. Terutama selain berita dari Metro ini ya, pertama kali gue taunya itu dari Twitter. Berita dari Kompas dengan judul Mendes ungkap desa di Bogor jadi jaminan utang bank sudah dilelang. Jadi pertama kali kita tahu kabar kalau misalnya desanya itu dilelang dari rapat antara Menteri Desa dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Terus kemudian berita dari Pojok Satu, kabar dari KDM ya, kebetulan Gubernur Jawa Barat juga ya, masuk kekuasaannya beliau. Beliau bilang Deddy Mulyadi siapkan pengacara untuk gugat kasus desa di Kabupaten Bogor yang dijadikan jaminan utang. Terus kemudian berita dari FIFA.co.id dengan judul lahan seluas 800 hektar di 2 desa Kabupaten Bogor jadi jaminan utang bank. Pelayanan pertanahan warga diblokir. Terus berita terakhir dari CNN dengan judul Mendes ungkap desa di Bogor dilelang sebagai jaminan utang ke bank. Jadi sebenarnya apa sih bang yang terjadi? Kok bisa sih aset negara itu bisa dijadiin jaminan hutang gitu? Jadi ternyata permasalahan ini tuh ada dari tahun 1980. Ini eranya Pak Soeharto ya. Bukan eranya Pak SBY, Bu Mega, Pak Jokowi atau bahkan Pak Prabowo yang baru 1 tahun gitu. Jadi ini ternyata masalahnya dari tahun 1980 nih ya. Biar gue simpulin dikit, nanti kita bakal baca bareng-bareng lebih detailnya kayak gimana. Jadi di tahun tersebut ada sebuah perusahaan yang minjem uang dengan jaminan lahan dari desa tersebut. Yang pada akhir di tahun 2020 ini masa belum kelar, terus kemudian desanya akhirnya dilelang. Gila loh, perusahaannya itu perusahaan siapa bang? Nah kita bakal cari tahu lewat informasi yang lengkap ini. Nah ada sedikit kesalahan informasi gitu ya. Kalau misalkan di berita awal itu disebutnya Desa Sukawangi, padahal ternyata yang dipermasalahan itu iklan nih pasti nih. Kan benar, Desa Sukamulya dan juga Desa Sukaharja. Ya, yang lebih uniknya lagi adalah ini ternyata desa terletak di Kecamatan Sukamakmur. Ini deket banget dari rumah gue. Ya, dan kalau misalkan lu semua sering banget nontonin RTE, Content Ready Explorer gue di channel pertama itu yang sudah usang, lu bakal tahu kalau misalkan itu kecamatan banyak banget tempat wisatanya, banyak banget tempat-tempat bagus yang bisa aja lu kunjungi gitu ya sama teman-teman lu, buat trekking, buat main air dan segala macam gitu. Soalnya bahkan saking banyaknya gunung-gunung yang ada di sana, itu orang-orang di sana sampai buat istilah yang namanya Seven Summit of Bogor Timur atau Seven Summit of Sukamakmur. Ada banyak banget gunung-gunung yang bisa lu daki untuk trekking gitu. Terus kemudian ada air terjun juga, ada Leuwilie, Kluwihejo ya, Curug-Curug Hordeng dan masih banyak lagi gitu ya, Cibaliung yang bisa lu nikmatin gitu. Tapi ironisnya ternyata 2 desa di kecamatan tersebut malah bermasalah kena hutang gitu. Melalui informasi Metro TV, di mana ini informasi pertama yang gue tahu gitu ya. Katanya warga desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor terancam kehilangan lahan dan tempat tinggal mereka setelah tanah desa tersebut terungkap dijadikan agunan utang sejak tahun 1980-an. Mereka tahunya dari mana Bang Ray? Iya, jadi kalau misalkan ada lahan yang bermasalah gitu biasanya kan langsung dikasih plang tuh. Tanah ini dirampas, disita negara. Nah, itu jadi warga-warga sana tuh tahu permasalahannya gara-gara udah muncul tuh plang-plang itu di daerahnya sendiri. Kasus ini mencuat setelah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal DPDT Yandri Susanto mengungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI. Ini good information ya, sudah mulai jadi perhatian ya bagi pusat pemerintah. Bagi pemerintah pusat, terbalik. Terus kemudian bahkan gubernurnya sendiri yaitu KDM sudah mulai untuk ingin mencari solusi atas permasalahan desanya ya. Terus kemudian dikasih tahu Yandri Susanto menjelaskan bahwa pada tahun 1980 seorang pengusaha diduga menjadikan Desa Sukawangi sebagai jaminan. Ia menambahkan pihak bank kini bahkan telah memasang plang dan bersiap menyita lahan tersebut. Lu kebayang gak sih gimana horornya kejadian ini? Kayak bayangin lu lagi nyaman banget tinggal di sebuah desa gitu ya, tiba-tiba
Pas waktu pagi lu buka pintu ada plang segede gaban bilang kalau misalkan tanahnya disita, dan lu baru sadar kalau misalkan ternyata tanah yang udah lu pijaki sama bertahun-tahun itu bermasalah. Dan 1 tahun dari sekarang lu harus cabut dari rumah itu, buset sedih banget. Kepala Desa Sukawangi, Budianto, membenarkan bahwa desanya diklaim sebagai milik orang lain. Menurutnya, sengketa ini bermula pada tahun 1980 dengan perusahaan Bukit Jonggol Asri. Nah, nanti ada informasi tambahan ya yang gue dapatkan dari berita lain. Namun, sengketa ini semakin rumit setelah Kementerian Kehutanan Kemenhut pada tahun 2014 mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Desa Sukawangi berada di 2 kawasan hutan, yaitu Hambalang Barat dan Hambalang Timur yang dikelola oleh Perhutani. Nah, tanda tanya besar dalam otak gue itu ngebaca paragraf ini gitu ya. Emang ketika pembuat kebijakan bikin batas-batas area atau wilayah nggak ngeliat dulu gitu ya riwayat dari permasalahan daerahnya sendiri? Kenapa tiba-tiba langsung tumpang tindih gini? Kan jadi makin rumit lagi, kan kasihan gitu buat pemerintah yang sekarang, ya nggak sih? Nah, kemudian ada informasi tambahan yang gue dapatkan dari pojok 1, di mana ini lebih lengkap dibanding berita-berita lain yang udah gue baca gitu ya. Deddy Mulyadi atau KDM siapkan pengacara untuk gugat kasus desa di Kabupaten Bogor yang dijadikan jaminan utang. Ini berita rilis di tanggal 23 September 2025 dan menjadi update terbaru dan juga terkini perihal drama desa yang dilelang di Kabupaten Bogor. KDM atau Gubernur Jawa Barat udah turun tangan katanya dan coba untuk ingin menyelesaikan permasalahannya, dan kalau misalnya pada akhirnya masa ini berkelar di tangannya KDM, ya mau itu nggak suka sekalipun gitu, gue juga bukan fans KDM gitu ya, kita harus fair ngasih apresiasi ke beliau. Karena apa? Karena permasalahan udah bertahun-tahun lamanya gitu dan baru aja bisa diselesaikan sekarang. Lihat berita yang dikasih tahu kalau misalnya katanya Gubernur Jawa Barat udah angkat bicara perihal adanya desa di Kabupaten Bogor yang dijadikan jaminan pinjaman. Bukan hanya sekedar turun tangan langsung, Deddy Mulyadi juga berjanji akan menyiapkan pengacara hebat untuk menyelesaikan kasus hukum desa di Kabupaten Bogor tersebut. Kira-kira siapa ya pengacara hebat yang dimaksud sama KDM? Apakah Hotman Paris atau ada pengacara lain? Pasalnya, desa di Kabupaten Bogor tersebut terancam dilelang. Ini udah kita tahu ya. Besok saya akan ke sana. Pokoknya kan itu aset desa, aset masyarakat. Nanti saya akan bicarakan dengan pihak perbankannya. Berarti kan ada prosedur yang salah dalam memberikan jaminan. Nah, ini pernyataan yang menarik banget. Karena bahkan KDM sendiri pun sudah menduga kalau misalkan mungkin ada kesalahan prosedur di tahun 1980 yang bisa ya didiskusikan lagi gitu. Biar seenggaknya tuh masalahnya nggak sampai nyita beberapa lahan-lahan warga sendiri gitu ya. I don't know, kita lihat nanti update-annya kayak gimana. Apabila terbukti aset di Kabupaten Bogor dipakai sebagai jaminan bank, Deddy menegaskan siap mengambil langkah hukum. Kalau memang itu ternyata aset tiba-tiba menjadi aset jaminan bank, saya akan menyiapkan pengacara untuk menggugat. Ya, jadi basically yang dikasih sama KDM adalah kalau misalnya pada akhirnya ada kesalahan dalam pembuatan prosedur pinjaman, terus kemudian ini dipermasalahkan gitu ya sama pihak-pihak yang emang memberikan jaminan, otomatis KDM udah green light ya, udah punya lampu hijau untuk mempermasalahkan ini, ngambil langkah hukum. Deddy Mulyadi bersikeras aset desa tidak boleh hilang begitu saja hanya karena dijadikan jaminan pinjaman. Selain itu, aset di Kabupaten Bogor seharusnya tercatat di pemerintah desa dan berada di bawah kewenangan bupati atau wali kota. Nah, masalahnya adalah katanya ya banyak aset desa yang masih belum terverifikasi dengan baik sampai pada akhirnya ada beberapa aset-aset yang hilang begitu aja, jadi jaminan dan lain-lain. Untuk itu, ia meminta agar semua desa segera memperbarui data aset mengingat masih banyak yang tidak memiliki sertifikat resmi. Ini yang gue maksud. Nah, laman kedua ini agak menarik karena kita jadi tahu gitu permasalahan awalnya kayak gimana. Kabar desa akan dilelang pun menyebar luas di kalangan masyarakat, namun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ade Afriandi meluruskan bahwa bukan desa Sukawangi yang dimaksud. Karena beberapa berita-berita bilang ini desa Sukawangi ya. Tapi, kata beliau, yang dilelang itu bukan desa Sukawangi tapi desa Sukaharja dan desa Sukamulya. Kecamatan tetap sama, Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ade menjelaskan permasalahan ini bermula dari sengketa lahan sitaan BLBI atas nama terpidana. Terpidana? Kok terpidana sih? Yang ngasih utang kok terpidana? Nah, ini menarik lagi nih. Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat. Dokumen desa Sukaharja mencatat bahwa pada 1983 Lee Darmawan saat menjabat Direktur PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman 850 juta kepada PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu. Gua nggak ngerti apakah PT ini sama dengan PT ini Bukit Jonggol Asri atau enggak gitu ya. Cuma jelas ya dua informasi ini beda.
mana yang benar, gua rasa gua bakal stick sama informasi terbaru gitu ya, PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu. Di situ dikasih tahu pinjaman tersebut dijamin dengan lahan adat seluas 406 hektar di Desa Sukaharja. Lahan adat yang jadi jaminan. Ya. Tahun 1991 terdapat putusan MA dalam perkara nomor 1622 KPID 1991 turunan dari putusan pengadilan tentang pidana korupsi tersangka Lee Darmawan alias Lee Chinkat dan menyita lahan agunan PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu, tetapi luas tanah yang disita bertambah semula 406 hektar menjadi 445 hektar. Nah, pernyataan ini yang menjadi dasar mungkin buat KDM untuk bilang kalau misalnya pada akhirnya ada kesalahan prosedur peminjaman bakal langsung mengambil langkah hukum. Soalnya ada peluang nih dari sini, apalagi kalau misalkan yang meminjamkan uangnya itu jadi tersangka korupsi. Pada 1994 Satgas Gabungan BI dan Kejagung melakukan eksekusi, namun hasil verifikasi menemukan hanya sekitar 80 hektar lahan yang sesuai. Nah, ini makin menarik lagi. Jadi semakin ditelusuri datanya semakin false gitu, semakin salah. Kalau misalkan ya seharusnya lahan yang sesuai itu nggak yang sampai beratus-ratus tapi cuman berpuluh-puluh doang. Tapi kita lihat nanti bagaimana update terbarunya gitu ya. Hal ini karena warga setempat tidak pernah benar-benar menjual tanahnya. Mereka hanya menerima tanda jadi dari pihak yang tidak dikenal. 1980 lagi-lagi. Namun pada 2019 hingga 2022 Satgas BLBI bersama BPN kembali mengklaim 445 hektar lahan tersebut. Ya, seluruh proses peralihan hak tanah di Kabupaten Bogor tersebut, sertifikasi jual beli hingga pajak bumi dan bangunan pun diblokir. Dan ya, itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan terkait adanya kabar mengenai desa yang dijadikan jaminan hutang di Kabupaten Bogor. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang emang tinggal di sana. Kita doakan semoga warga Desa Sukaharjo dan juga Desa Sukamulya gitu ya bisa terselesaikan masalahnya, dan semoga dengan viralnya berita ini, ramenya berita ini dibicarain sama orang-orang, pemerintah bisa cepat ngasih solusi. Sekali lagi thank you banget udah mendengarkan yapping gue selama beberapa menit. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat ngasih hypes. Itu aja dari gue, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.